Adik-adik, hari ini kita senang banget ya adik-adik bisa jumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Wah, bersukacita sekali Kak Elna, dan saya yakin adik-adik di rumah juga sudah semangat sekali untuk mau beribadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo, semangat. Mari dengan penuh sukacita mengangkat pujian gembira di rumah Tuhan. Gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trilililililili, ayo melompat. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trililililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, seperti biasa, kita minta pertolongan dulu sama Tuhan dalam doa. Nah adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dari semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul untuk melakukan sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Desi. Nah, tapi sebelum itu kita sama-sama memuji Tuhan dulu dengan pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau
saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Apakah semuanya sudah siap? Ayo, siapa yang belum siap? Alkitabnya sudah disiapkan? Pasti sudah disiapkan ya. Baik, sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita akan menyiapkan konsentrasi kita akan menyiapkan waktu kita khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kita tinggalkan dulu tuh yang lain-lainnya. Kita tinggalkan game, tinggalkan mainannya, kita mau lipat tangan, dan kita mau berdoa supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dapat kita mengerti dan terlebih kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, mari tangannya lipat tangan dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik, untuk bisa memberi hati kami untuk mau menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, tolong kami untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong juga Kak Desi agar boleh menyampaikan cerita firman-Mu dengan baik, dan terlebih boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa ya yang cerita? Kak Glo yang cerita. Oke, minggu lalu Kak Glo cerita tentang apa ya? Apa adik-adik? Iya, minggu lalu itu masih tentang cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita diajarkan bagaimana supaya kita berani untuk menyampaikan berita bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, bahwa mayat Tuhan Yesus itu tidak dicuri. Itu hanya omongan bohong sama orang-orang Yahudi pada waktu itu, imam-imam kepala atau para pemimpin agama yang membayar para penjaga kubur Yesus supaya bilang, mayatnya dicuri pada waktu malam, pada waktu kami tidur sehingga kuburnya jadi kosong. Padahal bohong ya adik-adik. Yang sebenarnya adalah karena Tuhan Yesus bangkit, makanya kuburnya itu kosong. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, kira-kira setelah itu apa yang terjadi ya adik-adik? Setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah kubur kosong, setelah pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi bohong kalau misalnya mayatnya dicuri gitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya dengan murid-murid Tuhan Yesus? Ada berapa adik-adik murid Tuhan Yesus? Yang waktu itu adik-adik hafalin loh 12 murid Tuhan Yesus. Oh, ketahuan deh ada 12. Nah, cerita kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, adik-adik, kita lanjut nih ceritanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah kubur kosong, apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mereka ketakutan adik-adik. Mereka takut diburu juga atau dikejar atau dicari sama pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu. Mereka takut nasibnya sama seperti Tuhan Yesus, disalibkan atau disiksa atau dibuat menderita karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, ternyata adik-adik, pada malam harinya, di hari itu, pada waktu Yesus telah bangkit dari kubur, mereka berkumpul di suatu ruangan adik-adik. Ruangannya itu terkunci rapat-rapat. Jendelanya, pintunya, semuanya dikunci rapat-rapat. Jadi, mereka bersatu, mereka ketakutan sekali, mereka gelisah. Jangan sampai, kalau ada orang di luar, jangan-jangan itu prajurit. Kalau ada suara-suara, jangan-jangan itu orang-orang yang mencari mereka,
yang mau menyiksa mereka, yang mau bahkan mungkin membunuh mereka. Tapi di dalam situasi itu adik-adik pada waktu mereka sudah berkumpul di sebuah ruangan yang tertutup, yang terkunci pintu dan jendelanya, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Wah, suara siapa ya itu adik-adik? Nah, ternyata Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka adik-adik. Wah, aneh ya, kok ruangan tertutup begitu, pintu terkunci, jendela terkunci, kok tiba-tiba Tuhan Yesus datang ya begitu saja? Karena Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus itu maha kuasa adik-adik. Apa saja bisa dilakukan, termasuk bisa sampai ke dalam ruangan yang tertutup. Tidak ada pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka, tapi bisa masuk ke dalam ruangan itu. Tuhan Yesus kita hebat. Tuhan Yesus kita maha kuasa, apa saja bisa dilakukannya. Termasuk nih, kita sekarang sedang sekolah minggu, Tuhan Yesus hadir di sini. Karena Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa datang karena kuasanya yang luar biasa. Nah, di dalam situasi mereka ketakutan itu, Tuhan Yesus datang dan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Wah, perasaan murid-murid pada waktu itu langsung sukacita, langsung senang, langsung takutnya hilang adik-adik, gelisahnya hilang, kekhawatirannya hilang, karena ada Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan Yesus memberikan kelegaan, memberikan keamanan dalam hati mereka, memberikan jaminan bahwa mereka akan baik-baik saja. Walaupun mungkin orang-orang Yahudi pada waktu itu atau imam-imam kepala mengejar mereka atau memusuhi mereka. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak menjadi takut. Lalu Tuhan Yesus juga menunjukkan di tangannya bekas paku pada waktu Yesus disalib dan di lambung Tuhan Yesus pada waktu ia ditusuk dengan tombak oleh prajurit yang pada waktu itu menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu mereka semakin kuat, mereka semakin percaya bahwa selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, selama ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu merasa cemas, karena ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Lalu pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka yang akan menguatkan kepada mereka. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama ke depannya. Roh Kudus itu apa, Kak? Gitu ya. Nah, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menggantikan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik adik-adik. Tuhan Yesus akan naik ke surga, tetapi roh Tuhan akan tetap ada pada murid-muridnya. Nah, sama seperti yang saat ini kita alami adik-adik, Tuhan juga tetap menyertai kita. Walaupun sekarang kita nggak lihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus seperti apa ya, nggak ada Tuhan Yesus, nggak kelihatan. Nah, tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita yang menggantikan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Itu yang terus bersama-sama dengan kita adik-adik. Makanya kita nggak boleh takut, kita nggak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi. Mungkin seperti adik-adik di rumah nih, ada tuh yang kalau tiba-tiba mati lampu, teriak-teriak, aduh aku takut. Atau ada yang diminta sudah gede nih, diminta papa sama mama untuk tidur sendirian. Enggak aku takut tidur sendirian. Atau pada waktu itu, waktu kita masih sekolah di sekolah, waktu kita belum sekolah online, terus kita takut di sekolah, takut ketemu teman baru, atau takut belajar di kelas, nggak ditemanin papa mama. Tapi nggak perlu takut adik-adik, karena ada Tuhan yang selalu menjaga kita, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mungkin ada masalah yang kita alami, misalnya yang sedang belajar nih sekarang, pelajarannya susah,
aduh aku nggak bisa. Nah, asal kita mau belajar dan minta Tuhan menolong kita, kita bisa adik-adik melewati. Kita bisa melewati ujian tengah semester, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas. Aduh berat banget, aduh aku takut, aduh susah. Tapi kalau kita mau belajar baik-baik dan kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita sehingga bisa dilewati ujiannya. Atau hal-hal lain yang mungkin adik-adik takuti, misalnya kalau lagi hujan, terus petirnya kencang nih, aduh ada kilatnya gitu. Terus aku takut mama, gimana nih gitu. Nggak usah takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, sama seperti murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, menguatkan mereka untuk melanjutkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, untuk menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa kita harus berani menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Karena Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Karena itu, sama seperti Tuhan Yesus, kita harus berani juga, kita harus kuat dan menyampaikan kabar baik kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya, sudah disalibkan di Bukit Golgota, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Oleh karena itu, Tuhan mau bilang sama kita, gak usah takut. Tuhan, kematian aja sudah dilawan sama Tuhan. Sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Kenapa kita takut? Kenapa kita harus khawatir? Karena ada Tuhan yang sudah luar biasa, yang sudah sangat Maha Kuasa itu adik-adik. Jadi gak usah takut. Kematian aja sudah dikalahkan oleh Tuhan. Masa masalah-masalah kita tidak bisa dibantu oleh Tuhan, tidak bisa ditolong oleh Tuhan? Pasti bisa adik-adik. Nah, karena itu satu-satunya cara yang kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan selalu percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, sesukar apapun, seberat apapun, asal kita mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Karena di hati kita ada damai, di hati kita ada sukacita, di hati kita ada kekuatan bila kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik, biasanya kita berdoa. Nah, selain berdoa, minta pertolongan Tuhan juga, menyerahkan diri kepada Tuhan, kita juga harus rajin membaca firman-Nya supaya kita tahu Tuhan mau apa ya dalam kehidupan saya, supaya saya tetap kuat, supaya saya tidak khawatir. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga misalnya nih adik-adik takut sendirian, atau takut tidur sendirian, takut petir atau kilat pada waktu hujan turun, atau takut ditinggal papa dan mama. Gak usah takut adik-adik, minta penyertaan Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti damai Tuhan menyertai adik-adik. Tuhan akan tetap menguatkan, Tuhan akan tetap menolong. Oke adik-adik, siap adik-adik? Pasti siap. Adik-adik yang selalu sekolah minggu lewat video ini, Kak Desi percaya sejak pertama kita sekolah minggu online nih, sudah banyak pelajaran-pelajaran yang kita pelajari bersama. Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan menyelamatkan kita dan akan terus menyertai kita, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita akan merasa tenang, kita merasa damai, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin adik-adik. Nah, ayat emas kita hari ini adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya. Ayat emas kita hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 7.
Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi di mana ya adik-adik? Perjanjian baru ya adik-adik. Filipi pasal 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik bareng Kak Desi ya. Oke? 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oke adik-adik, ayat emasnya dihafalin ya adik-adik dan diimani dan dipercaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran yang kita nggak mampu mengerti akan memelihara hati dan pikiran kita senantiasa dalam masalah apapun yang kita hadapi. Nah, oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas cerita firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk terus berharap kepadamu, untuk terus beriman bahwa apapun yang kami hadapi, kesulitan, tantangan, kami akan tetap tenang oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam anak Yesus Kristus. Amin. Yeay, saat yang ditunggu-tunggu kita akan membuat aktivitas. Kita akan membuat aktivitas seperti apa ya kali ini? Gampang sekali adik-adik, karena adik-adik ini udah sangat pengalaman membuat aktivitas. Jadi aktivitas bagaimanapun adik-adik pasti sudah tahu, sudah terbiasa. Nah, kita akan membuat aktivitas seperti ini. Wah, apakah ini? Nah, yang kita butuhkan untuk membuat aktivitas ini adalah yang pertama, kertas karton atau kertas yang agak tebal adik-adik. Selanjutnya, gunting, kita butuh gunting. Selanjutnya, kita membutuhkan juga spidol atau pulpen, dua-duanya juga boleh. Selanjutnya kita membutuhkan glue stick atau lem, atau boleh juga menggunakan double tip. Bisa menggunakan double tip. Terus apa lagi ya? Kita membutuhkan pita. Nah, tadi sih punya pita yang seperti ini. Nah, adik-adik boleh menggunakan pita apa aja yang ada di rumah ya, bebas. Terus yang pertama-tama dilakukan adalah kita menggunting kertas ini menjadi pola atau bentuk hati. Nah, seperti ini Kak Desi sudah bikin. Kak Desi gunting kertas ini membentuk pola hati. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya adik-adik boleh menggambar atau mencetak pola burung merpati. Pola ini sudah Kak Desi kirim ke Papa dan Mama supaya disiapkan buat adik-adik. Polanya bisa menggunakan burung merpati seperti ini, atau burung merpati seperti ini, atau kalau adik-adik punya banyak ide yang lebih cemerlang, adik-adik boleh menggambar sendiri. Digambar sendiri pola burung merpatinya, lalu digunting, ditempelkan di kertas tebal tadi, digunting, terus ditempel, baru digunting lagi, kemudian direkatkan dengan pola hati tadi. Nah, pola burung yang sudah kita bentuk kita rekatkan di atas bentuk hati sehingga membentuk seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik di pola hati itu kita tulis kata damai. Nah, seperti ini. Kita tulis kata damai. Nah, maksudnya apa ya aktivitas ini? Jadi adik-adik, ini adalah hati kita. Ini adalah kehidupan kita. Nah,
ada banyak masalah, mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak hal-hal sulit yang kita lalui. Tapi asal kita bersama-sama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, melalui kekuatan yang Tuhan berikan, kita akan tetap damai, kita akan tetap sukacita, kita akan tetap kuat menghadapinya, kita akan tetap bisa melampauinya dengan baik asal kita berserah diri kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik makna aktivitas kali ini. Oke, gampang ya? Gampang banget. Oke, Kak Desi tunggu ya, jangan lupa difoto dan dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya supaya di video minggu depan yang akan datang hasil aktivitas adik-adik dimasukkan ke dalam videonya. Oke, adik-adik gampang ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti cerita tadi, sudah mengerjakan aktivitas dengan baik juga. See you next week. God bless you all. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Desi. Dan saya yakin banget nih adik-adik di rumah Kak Elna pasti sangat mendengarkan dengan fokus tadi. Oke, saat ini adik-adik kita akan memberikan persembahan kita. Nah Tuhan sudah memberikan berkatnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan. Untuk itu adik-adik, sambil adik-adik memberikan persembahan di rumah, kita bersama-sama mengangkat pujian Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, katakan, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita ya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar boleh kami pakai untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih Kak Elna. Iya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Kak Desi yang menceritakan mengenai damai bersama dengan Yesus. Iya kan Kak Elna? Iya betul banget Kak Glo. Nah jadi tadi adik-adik kita sudah belajar bahwa kita harus selalu berusaha berdamai dengan semua orang karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita, dan kita tidak perlu takut Kak Elna dan adik-adik di rumah karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Untuk itu adik-adik, ketika adik-adik merasa khawatir, ayo datang bawa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan hati kepada adik-adik dan memberikan jalan keluar dari setiap kekhawatiran-kekhawatiran yang kita rasakan. Betul banget Kak Glo. Nah, untuk itu adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dan sekaligus lagu penutup kita pada hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kami Puji dengan Riang. Ayo adik-adik di rumah semangat ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan
Dan sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup mata. Dari kita 1, 2. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan telah menyertai ibadah kami, sehingga saat ini kami telah berada di penghujung ibadah Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kalau kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini, itu semua bukan karena kemampuan kami, tapi karena penyertaan-Mu. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk adik-adik di rumah, Tuhan berkati mereka dalam kesehariannya, agar senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan maha pengasih untuk setiap orang-orang di sekitarnya. Berkatilah Bapa mereka dalam pendidikannya, agar senantiasa diberkati dan dimampukan. Dan kami juga berdoa agar adik-adik semua di rumah tetap bisa menjadi garam dan terang dan berkat dan teladan yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik di rumah agar senantiasa diberikan kesehatan dan tanggung jawab untuk mengasuh setiap adik-adik di rumah. Dan kiranya Engkau berkati dalam pekerjaan mereka agar disertai dan dilancarkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh agar senantiasa pengasuh sekolah minggu agar senantiasa diberikan kekuatan dan dimampukan dalam melakukan pelayanan setiap minggunya. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak terang dimanapun kami berada ya Bapa. Ampun dosa-dosa kami dan terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus berusaha hidup damai dengan semua orang-orang di sekitar kita. Ya, Kak Elna dan adik-adik. Banget Kak Gloria. Nah, adik-adik di rumah, jangan lupa ya kerjakan aktivitas dan ayat emas yang diberikan Kak Desi tadi. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.